Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Wahyudin dengan NIM 220299. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara MM. Nah, terdapat dua pokok bahasan utama. Yang pertama itu lingkungan hukum, teknologi, dan politik dalam bisnis internasional, yang membahas mengenai tiga subbab. Yang pertama yaitu lingkungan hukum bisnis internasional, hukum yang berorientasi ke dalam negeri, serta dampak perusahaan multinasional terhadap negara tujuan. Kemudian yang kedua yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional, yang dimana terdapat dua subbab materi. Yang pertama yaitu tantangan utama dalam mengelola operasi bisnis secara internasional. Kemudian yang kedua yaitu peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen operasional terhadap bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, dan perdagangan eceran. Bisnis internasional merupakan kegiatan yang dilakukan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Lingkungan hukum, teknologi, dan politik dalam bisnis internasional. Jadi lingkungan hukum, teknologi, dan politik dalam bisnis internasional, suatu perusahaan dalam negeri harus mengikuti hukum dan kebiasaan negara asalnya. Bisnis internasional menghadapi tugas yang lebih rumit. Perusahaan itu harus menaati bukan hanya undang-undang negaranya sendiri, tetapi juga undang-undang untuk semua negara tujuan, agar dapat mempengaruhi cara perusahaan. Nah, perusahaan internasional menjalankan bisnisnya itu undang-undang menentukan pasar yang boleh dilayani perusahaan-perusahaan, harga yang dapat dikenakan untuk barang-barang mereka, dan biaya yang masukan yang perlu diperlukan seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Hukum yang berorientasi ke dalam negeri. Jadi sebuah bisnis internasional harus menaati hukum di negara asalnya dan juga hukum dari seluruh negara tuan rumah tempat mereka beroperasi. Baik hukum negara asal maupun negara tuan rumah dapat mempengaruhi secara kritis cara perusahaan internasional. Hukum negara tempat bisnis internasional dijalankan memegang peran utama dalam menciptakan peluang yang tersedia bagi perusahaan tersebut. Beberapa di antara hukum ini terutama dirancang untuk mengatur lingkungan ekonomi dalam negeri. Nah, dampak perusahaan multinasional terhadap negara tujuan. Jadi perusahaan yang mendirikan pengoperasiannya di luar batas negara dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan budaya, negara tujuan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Nah, untuk bersaing dengan efektif dalam pasar ini dan mempertahankan hubungan yang produktif dengan pemerintah tujuan tadi, manajer perusahaan harus mengetahui bagaimana mereka dan perusahaannya harus berinteraksi dengan lingkungan nasional dan lokal. Lingkungan teknologi. Dimensi lainnya, suatu negara adalah lingkungan teknologinya. Fondasi lingkungan teknologi suatu negara adalah bisnis sumber daya. Beberapa negara seperti Australia, Argentina, Thailand itu diberkati dengan banyak pertanian yang subur. Ada faktor penentu penting lingkungan teknologi suatu negara, yaitu perusahaan asing mengalihkan teknologi kepada negara tersebut, adalah dengan meningkatkan perlindungan yang ditawarkan undang-undangnya bagi hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan politik.
Bagian penting setiap keputusan bisnis adalah menilai lingkungan politik di mana suatu perusahaan menjalankan usaha. Peraturan perundang-undangan yang disahkan setiap tingkat pemerintah dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup pengoperasian suatu perusahaan di negara tersebut. Nah, manajemen operasional dalam bisnis internasional. Manajemen operasional dalam bisnis internasional. Jadi, manajemen operasional sangat penting dan perlu penuh tantangan karena perusahaan harus mengelola operasi di berbagai negara dengan kondisi yang berbeda. Globalisasi mengharuskan perusahaan menyesuaikan strategi untuk bersaing secara global. Selain itu juga mengelola rantai pasokan internasional menjadi lebih kompleks dengan faktor logistik, tarif, dan regulasi yang bervariasi. Kemudian perbedaan budaya dan bahasa. Salah satu tantangan utama dalam bisnis internasional adalah mengelola perbedaan budaya dan bahasa antara negara-negara yang berbeda. Ini dapat mempengaruhi komunikasi, negosiasi, dan pemahaman secara keseluruhan. Kemudian tantangan yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah. Setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda terkait bisnis, perdagangan, investasi. Menavigasi kerangka hukum yang kompleks ini dapat menjadi tantangan besar bagi perusahaan yang beroperasi di beberapa negara. Kemudian tantangan yang ketiga yakni fluktuasi mata uang. Perubahan nilai mata uang dapat memiliki dampak signifikan pada keuntungan perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Manajemen risiko mata uang menjadi penting untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi. Tantangan yang keempat yaitu logistik dan rantai pasokan. Mengelola rantai pasokan di berbagai negara membutuhkan koordinasi yang cermat dan infrastruktur logistik yang efisien. Tantangan seperti biaya pengiriman, keandalan transportasi, dan pemenuhan persyaratan dapat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu peran teknologi informasi pada lingkungan perusahaan sebagai keunggulan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Setiap perusahaan beroperasi di lingkungan yang syarat dengan berbagai elemen. Jadi setiap elemen tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kelangsungan dan perkembangan bisnis di dalamnya. Lingkungan di sekitar sebuah perusahaan dapat bervariasi, menyebabkan dampak yang berbeda lagi. Setiap perusahaan yang berada di dalamnya. Jadi elemen lingkungan ini mencakup segala hal, mulai dari kelompok, organisasi, hingga individu yang berdampingan dengan keberadaan perusahaan dalam lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Manajemen operasional perusahaan internasional sangat penting dan sulit. Jadi bisnis internasional menghadapi banyak tantangan utama termasuk perbedaan budaya, bahasa, regulasi, dan fluktuasi mata uang serta kompleksitas dalam mengelola rantai pasokan global. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.